Timotius yang dengan gembira menyambut Paulus kemudian meninggalkan kotanya dan mengikuti Paulus. Akan tetapi supaya ini tidak menjadi bahan gorengan oknum-oknum tersebut, ia lalu diseret, dilempari batu, dan dipukuli sampai Santo Paulus mengizinkan Timotius untuk disunat. Timotius juga sering menjadi rekan penulis dalam surat-surat Paulus. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 26 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Timotius, martir dan pelindung terhadap gangguan usus. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada abad pertama di kota Listra, Likaunia, yang sekarang adalah wilayah negara Turki. Hiduplah seorang pria muda bernama Timotius dalam keluarga Yunani Yahudi. Ayahnya adalah seorang Yunani dan ibunya adalah seorang Yahudi. Ya, blaster gitulah istilahnya. Mereka semua belum mengenal Yesus sampai sebelum Santo Paulus dan Santo Barnabas ke kota mereka dalam perjalanan misionarisnya yang pertama. Saat Paulus mengunjungi kota mereka, Timotius, Eunice ibunya, dan Lois neneknya terpanggil untuk dibaptis dan kemudian menjadi seorang Kristen. Meskipun Santo Paulus tidak lama tinggal di kota itu, namun Santo Timotius tetap mengamalkan iman Kristen dalam kehidupannya sehari-hari. Beberapa tahun setelah pembaptisannya, ia kemudian bertemu kembali dengan gurunya itu saat Paulus melakukan perjalanan misionarisnya yang kedua bersama dengan Silas. Timotius yang dengan gembira menyambut Paulus kemudian meninggalkan kotanya dan mengikuti Paulus dalam perjalanan kerasulannya sekitar tahun 51. Hubungan antara Paulus dan Timotius semakin hari semakin dekat, bukan lagi sekedar guru murid, melainkan sudah menjadi sahabat dalam perjalanan, ayah dan anak dalam keluarga Kristiani. Ini terbukti dari beberapa surat Santo Paulus, salah satunya adalah suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Nah, dalam masalah sunat dan tidak sunat, Santo Paulus mengizinkan Timotius untuk disunat karena ia adalah keturunan Yahudi. Loh. Kok tiba-tiba jadi sunat-sunatan sih? Mana nyambung? Oh iya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu tentang masalah sunat-sunatan ini, jadi orang Yahudi punya tradisi sunat. Nah, karena Kristen lahir di tengah-tengah orang Yahudi, maka ada beberapa golongan yang menyerukan kalau sunat itu wajib untuk semua orang Kristen, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Tapi ada pula yang menentang keputusan tersebut. Salah satunya adalah Paulus. Nah, oleh karena itu seluruh bapak gereja waktu itu berkumpul dalam suatu forum yang disebut Konsili Yerusalem yang diadakan sekitar tahun 50. Teman-teman bisa baca juga kisahnya di Kisah Para Rasul 15 ayat 1-21 ya. Nah, pada akhirnya konsili memutuskan bahwa sunat tidak diharuskan bagi para penganut Kristen. Santo Paulus menjalankan perintah ini dengan menolak Santo Titus untuk disunat karena ia tidak lahir dari orang tua Yahudi. Dengan adanya penolakan ini, Santo Paulus menyatakan ketegasannya kepada keputusan konsili dan kepada oknum-oknum yang masih mendukung wajib sunat. Akan tetapi supaya ini tidak menjadi bahan gorengan oknum-oknum tersebut, ia mengizinkan Timotius yang merupakan seorang keturunan Yahudi untuk disunat. Dengan demikian, sunat bukan lagi kewajiban untuk orang Kristen secara umum karena sekarang hanya dipandang sebagai tradisi Yahudi. Nah, saat Paulus, Silas, dan Timotius sampai di Berea, Paulus dipaksa oleh orang-orang Yahudi untuk keluar dari kota tersebut, sehingga Paulus melanjutkan perjalanan ke Athena, sedangkan Timotius tetap tinggal di Berea untuk berkarya. Tak lama setelahnya, Timotius pergi ke Tesalonika untuk memperkuat iman orang Kristen di sana karena sedang banyak mengalami penganiayaan oleh orang-orang sekitar. Semua informasi di Tesalonika ini diberitahukan kepada Paulus sehingga ini menjadi dasar untuk surat pertamanya kepada jemaat di Tesalonika. Timotius juga sering menjadi rekan penulis dalam surat-surat Paulus, seperti misalnya 2 Korintus, Filipi, Kolose, Filemon, 1 Tesalonika, dan 2 Tesalonika. Selama bertahun-tahun mengikuti Rasul Paulus secara langsung ataupun dari jauh, Timotius berkembang dalam iman sehingga Paulus memandangnya sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin. Timotius kemudian diutus oleh Paulus untuk berkarya di Efesus. Dengan kata lain, Timotius menjadi uskup pertama Efesus. Ia diberi wewenang untuk memerintah gereja di Efesus, menahbiskan imam, diakon, juga uskup, dan juga menentang guru-guru palsu.
Dalam kesehariannya, ia melakukan penyangkalan diri yang ketat dengan hanya minum air putih saja. Lah, minum air putih itu kan biasa-biasa aja. Apa istimewanya? Mungkin buat kita biasa-biasa aja ya guys, tapi buat orang di sana itu agak kurang biasa karena mereka terbiasa minum anggur. Ya, karena memang tempat tinggal mereka ini negara 4 musim guys. Taurat sendiri juga tidak melarang penggunaan anggur asal tidak sampai membuat mabuk. Timotius melakukan penyangkalan tubuh yang cukup ekstrim ini agar rohnya tetap kuat, sehingga keinginan daging tidak dapat menguasai roh. Di tengah umat, ia juga sangat vokal menentang festival pagan Katagogia. Ia lalu diseret, dilempari batu, dan dipukuli sampai menerima kemartirannya sekitar tahun 97. Nah teman-teman, dari kisah Santo Timotius, kita bisa belajar sebenarnya tentang kehendak yang kuat untuk penyangkalan diri. Ini nggak harus penyangkalan diri tentang makanan dan minuman seperti Santo Timotius ya guys. Tapi bisa juga penyangkalan terhadap sesuatu yang sudah berlebihan, bahkan hingga ke level adiksi. Misalnya game, nonton drama, fans fanatik, olahraga, rokok, vape, TikTok, dan lain-lain. Loh, mending kita melakukan itu dong daripada kita membunuh orang. Wah, ini sama aja kayak ngomong, mending gue silet-silet tangan gue daripada gue potong-potong tangan gue deh. Dua-duanya merupakan tindakan yang negatif, guys. Kenapa kita malah membandingkan hal-hal yang negatif, yang buruk dengan hal-hal yang lebih buruk? Kenapa kita nggak membandingkan yang buruk itu dengan yang baik? Kita sebenarnya tahu kalau adiksi itu nggak baik, tapi kita tidak mau menyangkalnya karena merasa nyaman, enak, senang, dan lain-lain. Jadi kita membandingkan hal yang buruk dengan hal yang lebih buruk ya, supaya kita mendapat pembenaran terhadap pelakuan buruk kita itu. Terus gimana dong supaya kita bisa keluar dari adiksi? Ya pilihannya cuma ada pada kehendak diri sendiri guys. Kita harus punya kehendak yang kuat untuk lepas dari adiksi tersebut. Ini memang nggak mudah, tapi bisa dilakukan hanya bersama dengan Tuhan. Kita datang kepadanya, mohon kehendak yang kuat untuk dapat menyangkal diri sendiri. Buat yang bingung gimana sih cara doanya, teman-teman bisa cek sendiri di Puji Syukur nomor 144 ya. Percayalah teman-teman, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi teman-teman, lewat kisah Santo Timotius, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memiliki kehendak yang kuat untuk menyangkal diri kita sendiri. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Timotius. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Vale!